Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Saya Alfian dan saya Muti. Di sini kami dari kelompok 3 Pendidikan Multikultural dari kelas 6A. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah video dokumenter yang membahas mengenai salah satu isu pendidikan multikultural di Indonesia serta bagaimana kita sebagai calon pendidik itu menyikapinya. Indonesia seperti yang kita tahu berdiri dari atas keberagaman Bhinneka Tunggal Ika di jenjang sekolah dasar dan menengah. Sekolah negeri seharusnya menjadi ruang publik yang inklusif, ramah, dan netral, di mana tempat ini terbuka untuk semua anak dari berbagai latar belakang, suku, budaya, hingga agama merasa diterima tanpa adanya perbedaan. Namun, kenyataannya masih banyak benturan atas nama seragam dan juga aturan di sekolah masih kerap terjadi. Salah satu potret nyata yang sempat menggegerkan publik dan memicu perdebatan nasional itu terjadi pada Januari 2021 di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Kasus ini meledak setelah sebuah rekaman video berdurasi 15 menit viral di media sosial Facebook. Video tersebut merekam adu argumen yang sangat ulet antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Inti perdebatannya ini mengejutkan banyak pihak, yang dimana seorang siswi non-muslim itu diwajibkan untuk mengenakan jilbab ataupun kerudung ke sekolah, karena hal itu sudah tercantum dalam aturan tertulis di sekolah. Untuk melihat bagaimana dinamika psikologis dan situasi real saat kejadian tersebut, mari kita saksikan reka adegan di lingkungan sekolah dasar. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai cara bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, Bu. Agustina, silakan ke depan. Ibu mau berbicara sebentar, boleh? Selamat pagi Agustina. Pagi, Bu. Ibu lihat dari Januari ketika kita masuk di tahun ajaran baru, Ibu melihat Agustina tidak menggunakan jilbab. Ada apa, Agustina? Iya benar, Bu, tapi sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, karena saya beragama muslim dan saya kurang merasa nyaman dan percaya diri jika saya memakainya, Bu. Ibu sangat paham kondisi Agustina, tapi seragam menggunakan jilbab itu merupakan aturan. Nah, aturan itu harus diwajibkan. Sekolah mewajibkan karena agar murid-muridnya terlihat rapi, tertib dalam menjalankannya. Sekarang Ibu melihat ada Agustina yang tidak menggunakan jilbab, Ibu serasa melihat ada kejanggalan gitu di antara siswa-siswa Ibu. Tapi Bu, apakah tidak ada pengecualian untuk yang muslim seperti saya, Bu? Baik, untuk masalah itu Ibu harap Agustina nanti kabarkan kepada orang tua untuk menemui Ibu di ruang kesiswaan dan meluruskan tentang masalah ini dan aturan ini ya, Agustina. Baik, Bu, nanti malam saya sampaikan setelah di sekolah. Pagi, silakan duduk, Bu. Apakah benar ini dengan ibunya Agustina? Saya sebagai wali murid dari Agustina dikarenakan kedua orang tua Agustina itu tidak bisa hadir hari ini. Nah, jadi saya di sini ingin menanyakan, kan kemarin Agustina bilang bahwa dirinya itu ditegur karena tidak memakai hijab. Jujur, saya datang hari ini untuk menanyakan kejelasan mengenai aturan sekolah ini. Begini Ibu, kami dari pihak kesiswaan ingin melaraskan tentang aturan yang saya pertanyakan dengan Agustina kemarin. Nah, di sini kami mempunyai aturan, di mana aturan itu untuk diatuhi Bu, dan aturan itu sudah berjalan lama. Dari sebelum Agustina sekolah di sini, kami sudah mempertanyakan apakah siap nantinya Agustina akan mengikuti seluruh rangkaian atau aturan yang ada di sekolah ini. Katanya siap, dan salah satu aturannya itu yaitu menggunakan jilbab, Bu. Maaf sekali sebelumnya, Bu Alicia. Nah, ini kan masalah prinsip keyakinan. Ini kan agamanya. Nah, kalau Agustina itu dipaksa untuk mengikuti aturan sekolah itu memakai hijab, nah itu seakan-akan memaksa Agustina ini membohongi agamanya sendiri. Nah, sebaliknya, saya tanya balik ke ibu. Bagaimana rasanya jika anak ibu yang sekolah
lalu disuruh mengikuti aturan agama lain. Nah, jadi kalau sekolah ini berada di bawah yayasan tertentu, agama tertentu, pasti kami tidak akan protes. Nah, masalahnya Bu, ini sekolah negeri loh, bukan swasta. Saya sangat paham posisi Ibu. Namun Ibu tolong di sini ngertikan posisi kami. Di sini juga ada aturan Ibu. Aturan itu bahkan sudah diterapkan dari tahun 2005. Di mana aturan tertulis ini di surat ini itu dijelaskan dengan menggunakan kata-kata semua siswi wajib untuk menegakkan apa yang tertulis di sini Ibu demi keseragaman. Salah satunya yaitu seluruh siswi baik non muslim atau muslim itu menggunakan jilbab Ibu. Aturan sekolah negeri bagaimanapun bentuknya tidak boleh menabrak hak asasi warga negara pun. Menyeragamkan pakaian pun tidak boleh mengorbankan keyakinan minoritas. Nah, kami pihak keluarga menyatakan tetap keberatan karena Agustina dipaksa untuk memakai hijab. Ibu dari tadi merekam ya? Ya, ini saya viralkan loh. Silakan dimatikan Ibu. Di ruangan ini tidak boleh menggunakan kamera. Ini saya viralkan. Saya mau pulang, saya viralkan Ibu. Saya viralkan. Ibu tolong. Kasus perdebatan antara Ibu Alicia dan Ibu Naila yang baru saja kita saksikan, sesungguhnya ini merupakan alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Berdasarkan indikator analisis masalah pada lembar kerja mahasiswa yang telah kami susun, kelompok kami membedah persoalan ini itu menjadi 3 poin kritis. Pertama, jika kita melihat penyebab utamanya, hal ini itu terjadi karena adanya pembiaran aturan diskriminatif pada masa lalu. Kebijakan wajib jilbab di sekolah ini itu diadopsi dari instruksi wali kota pada tahun 2005. Aturan kuno ini itu terus berjalan secara mekanis tanpa dievaluasi ulang oleh pihak sekolah apakah aturan ini itu masih relevan terhadap kebinekaan sekolah negeri atau tidak. Kedua, ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan ini menjadi lebih besar. Yang pertama, ada faktor internalnya adalah cara pandang sekolah yang lebih mementingkan keseragaman penampilan dibandingkan kenyamanan murid minoritas. Lalu yang kedua ada faktor eksternalnya, yaitu adalah pengaruh media sosial. Setelah video tersebut diunggah oleh orang tua murid, banyak masyarakat yang memberikan perhatian sehingga pemerintah pusat dan daerah ikut turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Menambahkan dari apa yang disampaikan Sabita tadi, poin ketiga itu tidak kalah penting mengenai dampaknya bagi peserta didik, ke pemaksaan simbol keagamaan dari mayoritas kepada minoritas itu menimbulkan tekanan psikologis yang sangat hebat dan ketakutan untuk bersekolah. Sedangkan dampak bagi instansi pendidikan adalah jatuhnya kredibilitas sekolah, munculnya sanksi kedisiplinan, hingga teguran resmi dari Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi dalam penerapan aturan seragam sekolah. Melalui lensa pendidikan multikultural, kasus ini dengan gamblang memperlihatkan bahwa nilai toleransi, pengakuan terhadap ekstensi budaya minoritas, itu serta prinsip keadilan sosial belum diterapkan dengan baik di sekolah tersebut. Akhirnya, kasus di SMKN 2 Padang berakhir secara kekeluargaan, di mana kepala sekolah mengunggah secara resmi bahwa permintaan maaf kepada korban, dan Dinas Pendidikan menegaskan bahwa siswi yang memiliki agama berbeda ataupun non-muslim itu diberi kebebasan untuk menyesuaikan pakaiannya. Namun, kita sebagai calon guru sekolah dasar harus memandang sebuah kasus ini sebagai bahan refleksi yang mendalam. Kita tidak boleh membiarkan sebuah kasus itu viral terlebih dahulu, baru melakukan perbaikan setelahnya. Solusi jangka panjang dimulai dari dalam ruang kelas kita sendiri. Guru harus menjadi benteng utama dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis multikultural. Kita wajib merancang regulasi kelas yang tinggi, serta menghormati setiap perbedaan yang sekecil apapun itu. Kemudian, serta menanamkan nilai empati tinggi kepada anak-anak sejak dini. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah bagi setiap anak untuk tumbuh dan bangga atas identitas daerah. Sebab pakaian luar bisa diseragamkan, namun kemerdekaan berkeyakinan adalah hal mutlak yang harus dilindungi. Mari kita bersama-sama merawat tenun kebudayaan kebangsaan ini melalui dunia pendidikan yang memanusiakan manusia. Mari kita jadikan keberagaman ini sebagai kekayaan, bukan batasan. Pendidikan multikultural adalah tentang tindakan yang nyata untuk saling menghargai satu sama lain. Mari kita jaga ruang kelas kita agar selalu ramah, aman, dan toleran bagi semua anak bangsa. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Multikultural dari kelas 6A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.